Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Hidayat akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Adapun pendahuluannya, tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam konteks bisnis. Relevansi prinsip syariah dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR. Definisi CSR yaitu tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memenuhi harapan masyarakat dan stakeholder. Prinsip CSR yaitu keadilan sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan transparansi dan akuntabilitas. Aspek-aspek CSR dalam sosial yaitu pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial dan kesejahteraan. Dalam lingkungan, pengelolaan limbah dan pengurangan emisi karbon. Dalam ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, dukungan terhadap usaha lokal. CSR dalam perspektif syariah, tanggung jawab moral dan sosial sesuai dengan prinsip syariah, keadilan al-adl dan keseimbangan al-mizan, larangan eksploitasi terhadap alam dan manusia, kewajiban zakat dan sedekah bagi sebagian dari keberlanjutan sosial perusahaan, menjaga etika bisnis dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain seperti gharar, riba, dan masyir. Penggabungan dan peleburan perseroan terbatas. Penggabungan, merger. Dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk satu entitas baru. Peleburan, consolidation, proses penggabungan yang menggabungkan aset dan kewajiban menjadi satu perusahaan baru. Prinsip syariah, transaksi harus bebas dari unsur riba, masyir, dan gharar. Adanya persetujuan semua pihak yang terlibat. Proses harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pengambil alihan dan pemisahan perseroan terbatas. Pengambil alihan, acquisition, suatu perusahaan mengambil alih kepemilikan saham perusahaan lain. Pemisahan, spin-off, memisahkan bagian dari perusahaan untuk menjadi entitas terpisah. Perspektif syariah, kejujuran dan keadilan dalam melakukan pengambilan alihan, menghindari transaksi yang membahayakan keseimbangan hak dan kewajiban. Semua transaksi harus transparan dan sah menurut hukum syariah. Aspek hukum dalam transaksi berdasarkan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau disebut DSN MUI menyediakan panduan tentang transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada hukum negara. Perusahaan harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia, menjaga keseimbangan antara kepentingan syariah dan peraturan hukum yang ada. Keuntungan dan tantangan dalam implementasi syariah. Keuntungan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat, mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengurangi resiko hukum terkait transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Tantangan, penafsiran yang berada terhadap hukum syariah, kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dalam praktik bisnis modern, persaingan antara perusahaan yang tidak berbasis syariah. Contoh penggabungan berdasarkan prinsip syariah. Sebuah perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dengan memperhatikan kesesuaian syariah. Analisis kasus, evaluasi apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, bebas dari riba, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian integral dari bisnis yang berkelanjutan. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dan pemisahan PT harus dilakukan dengan hati-hati sesuai prinsip syariah. Untuk kesuksesan jangka panjang, perusahaan perlu mengintegrasikan CSR dan ketentuan syariah dalam setiap keputusan bisnis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.